Kita sekarang akan membahas atau memodif amplifier produksi TOA. Produksi TOA ini amplifier tipenya TOA PA amplifier model ZA 1061. Ini produksi TOA Indonesia. Memang amplifier TOA ini sangat bagus untuk corong, apalagi untuk corong dipakai di masjid. Tipe ini mengeluarkan watt paling besar itu cuman output 60 watt sampai maksimal 90 watt. Ini outputnya ini. Output dari tipe yang barusan mengeluarkan 60 watt, 90 watt. Dan kapasitas ampli TOA ini mengeluarkan output COM-nya itu dari 4 ohm sampai 70 ohm sampai 170 ohm. Makanya ampli TOA ini cocok untuk corong, apalagi dipakai di masjid-masjid. Selanjutnya modif ampli TOA yang cuman mempunyai maksimal wattnya 90 watt, sekarang saya modif dengan ampli TOA yang berkapasitas 150 watt sampai 350 watt. Kalau asli TOA ini pakai output biasa ya, output biasa. Outputnya seperti ini. Outputnya seperti ini sudah dimodif. Kalau aslinya outputnya ini separuh depan ini kerennya. Ini menunjukkan 90 watt maksimal. Sekarang sudah saya modif menjadi 300 watt. Tapi dengan pakai keren besi. Sekarang yang terbaru kita modif pakai keren pakai keren ini, keren bekas dari switching atau keren bekas dari TV, power supply komputer. Inilah kerennya. Ini kita bahas menjadi dua modifnya. Satu saya membuat yang 150 watt, yang ini yang 150 watt. Kalau yang ini sudah mencapai maksimal 300 watt. Pertama kali yang saya bahas untuk menggulung trafo, yaitu yang pertama asli seperti punya TOA, cuman dimodif untuk menjadi besar 300 watt. Nah, 300 watt ini pertama kan cuman 90 watt. Saya modif gulung sendiri dengan menyediakan pertama alat yang disediakan yaitu kawat email. Kawat email seperti ini. Kawat email ini harus kita menyediakan besarnya 1 mili, 1, 2, 0,35 mili, 0,35 mili yang lebih kecil. Untuk output TOA itu saya modif yang watt kecil untuk menjadi watt besar. Sekarang cara modifnya untuk menggulungnya. Menggulungnya pertama yaitu dengan kawat 1 mili dirangkap 3. Kawat mili dirangkap 3, tapi ini untuk keren besi, Ini untuk keren besi yang saya modif untuk menjadi 300 watt. Pertama, gulungan pertama kita harus gulungan mengikuti arah jarum, yaitu putar ke kanan. Yaitu kalau gulungan output besi, pertama gulungan sekunder. Gulungan sekunder itu dibuat CT karena untuk output corong harus dibuat CT. Pertama digulung yaitu banyak gulungan sebanyak 20 kali ya, 20 kali lilitan digulung searah jarum untuk gulungan sekundernya. Kawat email 1 mili dirangkap 3, digulung sampai mencapai 20 lilitan. Ya, setelah itu selesai gulungan yang ke-1, berarti gulungan yang paling dalam. Kedua kita gulung
untuk primernya. Nah, primernya ini cukup pakai kawat 1 mili aja juga. Cuman tidak dirangkap, 1 biji aja. Itu untuk primernya gulungannya sebanyak 320 gulungan. Juga sama gulungannya searah jarum, yaitu putar ke kanan. Digulung, tapi pertap itu gulungannya itu harus diisolasi. Lah, satu tapnya setelah selesai dari gulungan sekunder, kita pakai isolasi yang memang khusus untuk trafo, terbaik trafo besi atau trafo switching. Setelah gulung selesai, yang 20 liter untuk keran besi itu diberi isolasi ini. Setelah selesai tutupi, kita lanjut gulungan primer. Primer itu sebanyak gulungannya 320 lilitan. Setelah itu kita dikasih isolasi lagi. Ada gulungan namanya gulungan feedback, yaitu pakai kawat 0,35. Pakai kawat 0,35 itu sebanyak gulungannya 40 lilitan. Gulungannya searah jarum, kita putar kanan. Setelah selesai 40 lilitan juga dikasih isolasi ini lagi untuk menutupi antara kawat yang satu dengan satunya. Setelah selesai gulungan feedback, kita menggulung sekunder lagi. Karena untuk output ini, untuk output audio harus CT setrumannya. Laga ini kan CT, ada 3 gulungan untuk outputnya. Nah, itu tadi yang pertama gulungan sekunder sebanyak 20 lilitan. Juga sekarang untuk gulungan yang terakhir, gulungan kan sudah pertama sekunder 20 lilitan. Kedua primer sebanyak 320 lilitan. Ketiga feedback sebanyak 40 lilitan. Sekarang yang terakhir kita gulungan sekunder lagi. Gulungan sekunder lagi itu juga sebanyak 20 lilitan. Ya, kita mulai gulung searah jarum, gulung searah jarum. Setelah selesai 20 lilitan, itu sudah selesai gulungan output untuk keran besi. Nah, kita fokus kepada gulungan CT. Gulungan CT ini harus tepat ujungnya. Seperti saya gambarkan di sini. Ini gulungan CT yang pertama saya beri angka 1. Beri angka 1, gulungan pertama CT. Kita gulung ya. Gulung sampai selesai 20 lilitan. Ini untuk menggabungkan CT yang sulit. Karena untuk menggabungkan CT dengan kawat yang terakhir tadi juga CT-nya itu kalau keliru tidak berbunyi atau bunyi cuman kecil. Nah, ini gulungan, istilah gulungan sekunder CT. Gulungan pertama diberi angka 1. Gulungan yang kedua saya beri angka nomor 2. Lah berarti ini gulungan yang paling dalam ini. Setelah itu gulungan yang kedua itu gulungan primer, yaitu gulungan output untuk kecorong. Gulungan pertama saya beri tab angka A. Gulungan kedua saya beri kode B. Gulungan kedua itu dinamakan gulungan primer. Gulungan primer ini gulungannya sebanyak 320 lilitan. Gulungannya sama juga searah jarum. Ya, kita gulung ini gulungannya pertama beri angka 1 juga. Digulung. Selesai itu sebanyak 320 lilitan. Karena ini gulungan pertama diberi kode angka 1, yang kedua beri angka 2. Ini dinamakan gulungan primer. Yang tadi itu gulungan sekunder. Setelah itu ini ada gulungan sudah 2 tap istilah. Tadi sudah dijelaskan pertapnya harus kasih isolasi sudah. Sekarang gulungan yang ketiga saya beri kode C.
Gulungan yang ketiga juga sama dengan arah jarum. Kita gulung, 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 gulung sampai selesai. Itu angka 1 dan 2. Ujung kawat pertama 1, ujung kawat terakhir itu 2. Ini namanya gulungan feedback. Feedback. Namanya feedback. Gulungan ini sebanyak 20 lilitan L. Ini gulungan ujung pertama di angka 1, ukuran kedua, ujung terakhir angka 2. Selesai sebanyak 20 lilitan. Sekarang yang terakhir sekunder lagi. Kita beri kode D. Kode D, kita gulung karena ini gulungan CT, kita sama gulungannya seperti ini. Sebanyak 20 lilitan juga. Dikasih kode 1 juga yang ujung, yang kedua yang terakhir dikasih kode 2. Nah ini yang kita harus menggabungkan. Kalau dua gulungan primer dengan feedback itu gampang, dengan dua ujung antara 1 2 itu tersendiri. Kalau CT ini menggabungkannya, ini yang sulit, harus kita perhatikan. Untuk menjadikan CT kita kan ini gulungan yang dalam A sampai A, B, C, D. Nah, setelah D, gulungan itu ada kodenya. Ujung pertama 1, ujung kedua 2. Ini yang D juga gulungan sekunder, ujung ke 1 pertama nomor 1, 2. Nah, ini untuk menggabungkan karena ini dibuat CCT, nanti semua ampli toa itu corongnya outputnya itu harus CT. Nah, kita menggabungkan gulungan paling dalam kedua. Jadi untuk menggabungkan ini antara 1 dan 2 gabungkan untuk CT menjadi kedua. Ini gabungannya. Jangan keliru. Ini yang peranan penting. Kalau keliru kita tidak berbunyi. Berarti gulungan sekunder yang ujung pertama sampai ujung kedua. Gabungannya antara ujung kedua dan ujung ke-1 ini digabungkan. Lah, gulungan ini sudah selesai. Lah, hasilnya sudah seperti ini. Nah, ini kan gulungannya, ini gulungan yang namanya sekunder. Gulungan sekunder ini ada 3 kawat. Yang tengah kita 0 atau CT ini. Yang kedua adalah untuk ke plus. Ini plus, ini plus. Ini gulungan primer. Primer ada 2 gulungan yang tadi itu yang jadi 320 lilitan. Ini gulungan yang ke-3 atau C ini sebanyak 20 lilitan. Selesailah kita untuk memodif amplitoa yang 90 watt menjadi 300 watt. Inilah besarnya. Pertama, transistor dari toa itu cuma 2 biji. Karena saya modif ditambah menjadi 4 biji. Yaitu transistornya awalnya transistor toa yaitu tipenya ini. Tipe D1841. Ini asli yang toa. Nah, ini cuma 2 biji. Karena saya modif menjadi 300 watt, kita kalau tidak ditambah transistor, yaitu tidak mampu. Saya modif dengan transistor yang lebih besar wattnya, juga voltnya besar dengan pakai Toshiba. Nah, seperti contoh seperti ini. Toshiba dengan tipe 2SC5200 4 biji. Selesai sudah dan dipasang trafo ini. Sama pemasangannya, tidak berubah. Seperti halnya seperti toa. Yang CT pakai kesetrum, yang lainnya juga ini sudah contohnya. Seperti ini contohnya untuk memasangnya. Yang di tengah itu CT-nya. CT-nya karena di toa itu ada setrum. Ini yang dari toa ini setrum plus, ini min. Ini sudah dari toa, dan dari toa. Sekarang kita pasang amplinya setrum plus, kita solder dulu. Nah, lihat soldernya. Nah, sudah saya solder. Ini yang CT, jangan keliru. Selanjutnya kita pasang kawat sisanya yang CT. Nah, ini karena 2, ini masuk ke transistor kanan dan kiri. Ya, kita pasang. Yang ke-1 tetap pemasangannya tidak berubah. Lah, pasang seperti ini. Kita solder, pasang.
Selesai pasang, yang satunya juga jangan keliru. Kita kan ada sudah pemasangannya kawatnya. Kita pasang ke sini. Ini memang sudah, jangan lupa kita melepasnya. Lah, kita sudah pasang. Sudah selesai pasang untuk kabel CT. Sekarang kita masang kabel out. Kabel out ini saya sengaja dibuat langsung tidak seperti yang di toa. Yang di toa itu bermodif dari 4 ohm, 70 ohm sampai 83 ohm sampai 170 ohm. Ini gulungan yang sampai 320 litan. Saya pakai langsung yang paling keras. Yang paling keras itu 170 ohm atau 100 volt. Nah, ini makanya saya akan nggak pakai 2 kawat. Lah, kita pasang antara 0 ke COM. Ya, ini 0 ke COM. Lah, kita solder di sini. Yang 0 saya kasih warna hitam. Ini output. Lah, kita solder di sini. Nah, sudah 0-nya kita pasang ke COM. Karena di toa ada pilihan 3, sekarang saya 2 cuma. Yang terakhir, pasang yang ke terakhir. Nah, ini yang 170 ohm. Nah, kita selesai sudah untuk masang kabel output ke corong. Sekarang kita mau pasang kabel feedback. Kabel feedback ini sudah juga ada, jangan keliru. Ini suatu contoh, umpamanya kita pasang kebalik. Ya, ini kan ini untuk kabel yang satunya. Ini yang untuk kabel satunya. Kita pasang, jangan solder dulu. Kita hidupkan ke corongan, ke mesin, dipasang begini. Nah, tak. Kalau nggak ada bunyi ceritnya, berarti itu betul. Kalau umpamanya ada ceritnya, kita bolak-balik. Lah, begini. Yang satunya ke sini lah. Kalau tadi ngecerit, kalau ke sini nggak mungkin ngecerit lagi. Lah, kita pasang ini kabel yang sudah betul. Lah, kita solder. Nah, solder. Yang satunya kita solder. Nah, kita solder. Ini soldernya lepas ini. Nah, kita solder. Setelah itu bisa kita sudah coba. Kan gampang kan? Karena tidak merusak produksi toa, cuman modif untuk watt lebih besar. Yang punya toa yang 90 watt, sekarang dimodif ke 300 watt. Lah, kita sekarang akan mencoba hasilnya. Lah, kita untuk mencoba hasilnya, kita harus pasang kabelnya dulu, kabel kocorongan. Kita pasang yang 0. Nah, obeng dulu. Kita pasang 0. Langsung ke kabel yang terakhir, yang ke 100 volt 170 ohm. Karena ini yang paling besar. Kalau toa itu dimodif menjadi 3 bagian. Nah, pasang begini. Sudah selesai pasang, kita ambil setrum. Kita colokkan setrum. Nah, kita colokkan setrum dulu untuk toaknya, untuk pengecekannya. Kita coba. Nah, setelah coba, kita ambil mic, cek ke mic ini. Nah, ketik ke mic, kita colokkan pada mic 1 aja. Nah, ini mic 1. Sekarang kita mau mencoba hasil modif dari 80 watt sampai 300 watt. Inilah hasilnya. Kita hidupkan power dulu. Lah, hidupkan power di toa, klak, hidup. Lantas kita mic-nya sudah dicolokkan, kita buka volume mic. Saya buka. Halo, 1, 2, kita. Alhamdulillah kita berhasil.